Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggal oleh para jamaah haji dari berbagai belahan dunia manapun adalah wukuf di Arafah. Karena kata baginda Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji adalah di Arafah. Nah, Arafah ini menjadi momen yang cukup penting karena Nabi sendiri yang menjelaskan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa di Arafah. Karena itu jemaah haji dalam kondisi apapun selagi masih bisa dibawa ke Arafah, maka sebaiknya dibawa ke Arafah. Baik dalam keadaan berbaring, jika masih memungkinkan untuk dibawa ke Arafah, maka harus dibawa ke Arafah. Itu sebabnya di dalam nomenklatur aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama ada yang disebut dengan safari wukuf. Baik safari wukuf KKHI bagi mereka yang sakit atau safari wukuf bagi mereka yang lansia. Itu menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan wukuf di Arafah itu. Nah, Arafah menjadi istimewa karena disebut di dalam Quran sendiri faida afattum min Arafat. Itu kata Arafah itu sendiri disebut di dalam Quran menggunakan kata jama', yaitu Arafat yang menunjukkan Arafah. Kenapa disebut Arafah? Ada berbagai penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Disebut Arafah karena Arafah menjadi ruang perjumpaan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk saling ta'aruf kembali setelah terpisah sekian ribu tahun. Makanya disebut sebagai Arafah. Ulama yang lain menyatakan bahwa Arafah disebut Arafah karena Arafah Jibrilu Ibrahim manasikal haji. Karena malaikat Jibril memperkenalkan tempat-tempat atau ritus penyelenggaraan ibadah haji itu kepada Nabi Ibrahim. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "A'arafta, apakah kamu sudah mengetahui?" Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, "Araftu, saya mengenalnya." Makanya kemudian disebut sebagai Arafah. Di Arafah itu tidak ada bacaan yang wajib. Karena beda antara haji dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat. Kalau di dalam sholat ada yang disebut dengan rukun qauli, ada sebuah perkataan yang harus diucapkan. Seperti di dalam sholat disebut dengan takbiratul ihram. Orang yang sholat harus mengucapkan Allahu Akbar, juga harus membaca Fatihah, harus mengucapkan salam, itu disebut sebagai rukun qauli. Di dalam haji, seluruh rukunnya itu tidak ada yang qauli, tidak ada perkataan yang wajib diucapkan. Seluruhnya adalah fi'li berupa tindakan. Nah, beda dengan yang lain, wukuf di Arafah itu tindakannya adalah tindakan yang pasif, bukan tindakan yang aktif. Seluruh orang duduk, berdoa kepada Allah, berhenti seluruh aktivitasnya untuk berdoa kepada Allah, meminta semua yang diperlukan oleh para jemaah haji. Tentu yang diminta adalah hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena itu kita tidak boleh mendoakan buruk kepada orang lain, kita mendoakan baik kepada orang lain. Kita tidak boleh melaknat orang lain ketika di Arafah, karena Arafah itu adalah momen perjumpaan langsung antara jemaah haji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa yang baik adalah doa mendoakan orang lain agar mendapatkan rezeki yang halal, agar mendapatkan anak keturunan yang saleh dan salihah, agar mendapatkan kesehatan yang sempurna. Tidak boleh melaknat orang lain. Karena kata baginda Nabi SAW ketika khutbah di Arafah, ini saya kira khutbah Nabi yang cukup monumental. Kata Nabi, "Ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha min baladikum hadha." Wahai umat manusia, menarik diksi dari Nabi Muhammad, seruannya bukan hanya kepada umat Islam tapi kepada seluruh umat manusia. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian,
Wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, itu suci. Tidak boleh ada harta yang dicuri. Tidak boleh ada kehormatan yang dinudai. Tidak boleh ada darah yang ditumpahkan. Kahormati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini, yaitu hari Arafah. Karena di dalam Islam ada beberapa bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang suci. Di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Makanya di dalam Quran dinyatakan walayalin asyr, malam-malam pada di awal bulan Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang suci, afdhalu ayyam, menjadi hari yang paling utama adalah hari Arafah itu. Kahormati yaumikum hadza, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, min baladikum hadza, dimulai dari negeri ini. Karena itu jauh sebelum negara-negara barat bicara mengenai pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia, 1400 tahun yang lalu baginda Nabi melalui khutbah di Arafah sudah menegaskan mengenai pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Darah, harta, dan kehormatan tidak boleh dinudai. Karena itu tidak boleh caci maki diberikan kepada orang lain atas dasar apapun. Atas dasar suku, etnis, agama, dan lain-lain. Kata Nabi SAW, ma bu'ithu la'anan, aku diutus bukan untuk melaknat, mencaci maki orang lain. Walakin rahmatan, akan tetapi sebagai rahmat bagi semuanya. Jangankan untuk mengutuk manusia, mencaci maki ayam saja tidak boleh. Rasulullah SAW menegaskan seperti dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir li Ahaditsil Basyirin Nadhir. Kata Nabi, jangan mengutuk, jangan mencaci maki ayam. La tasubbu ad-dika, jangan mencaci maki ayam, fa innahu yuqidzuka lis-shalah, karena ayam itu membangunkan kamu untuk melaksanakan salat. Sama ayam saja kita tidak dibolehkan untuk mencaci maki, apalagi sesama umat manusia. Dan seruan Nabi khutbah di Arafah itu seruan kepada seluruh umat manusia untuk memperhatikan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Dimulai dari hari Arafah, di bulan Dzulhijjah, dari negeri yang suci ini. Menarik, Arafah itu bukan tergolong kepada tanah haram. Beda dengan Musdalifah dan Mina yang menjadi bagian dari tanah haram. Arafah adalah satu-satunya lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji yang tidak menjadi bagian dari tanah haram. Tapi sekalipun tidak menjadi bagian dari tanah haram, Arafah justru menjadi inti dari seluruh pelaksanaan ibadah haji. Karena Arafah itu ruknun min arkanil haji, salah satu rukun haji. Harinya menjadi hari yang istimewa, padahal kita tahu Arafah tidak menjadi bagian dari tanah haram. Beda dengan Mina, Musdalifah, dan daerah-daerah lain yang tanah haramnya, kesuciannya ditetapkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Saya kira jemaah haji penting untuk memperhatikan, tidak menyanyiakan hari Arafah ini, untuk banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, ketika jemaah haji sedang berada di Arafah, jemaah haji dalam keadaan ihram. Maka seluruh hal-hal yang dilarang ketika ihram itu tidak boleh dilakukan. Seperti membunuh binatang, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai pakaian yang muhit, yang meliputi tubuh, itu juga tidak diperbolehkan. Maka seluruh jemaah haji ketika wukuf di Arafah tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika dalam keadaan ihram. Nah, karena itu saya minta kepada seluruh jemaah haji untuk memperhatikan ini. Niat ihram hajinya dimulai dari hotel masing-masing. Karena seluruh jamaah haji ini sudah mukim di Mekah, maka untuk niat ihram hajinya tidak boleh lagi, tidak usah pergi lagi ke tanah halal. Cukup dilakukan di hotel. Hal-hal yang disunnahkan ketika
akan niat ihram itu dilakukan, misalnya memotong kuku, kemudian membersihkan seluruh hal-hal yang kotor dari tubuh kita, menggunting bulu-bulu yang diperintahkan oleh syariat, salat sunat, niat ihram, baru berangkat menuju Arafah. Karena perjalanan dari hotel menuju Arafah itu cukup jauh, maka dianjurkan kepada jemaah haji sekalipun tidak ada bacaan yang wajib untuk banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Daripada ngomongin orang lain, membicarakan hal-hal yang tidak penting, bisa mengikuti mazhab Maliki yang menyatakan membaca talbiyah itu hukumnya adalah wajib. Nanti nyampe di Arafah, insya Allah akan dilakukan khutbah di Arafah. Siapa yang akan membaca khutbah nanti sudah akan ditetapkan di tenda-tenda. Ada para khatib yang akan menjelaskan mengenai urgensi, esensi, substansi dari wukuf di Arafah ini. Kalau tidak penting-penting amat, jemaah haji dianjurkan untuk tidak keluar dari tenda. Karena biasanya terik matahari di luar tenda itu luar biasa. Aktivitas keluar tenda itu mungkin hanya untuk ke toilet saja. Selebihnya baca Quran, membaca tasbih, membaca hauqalah, membaca sholawat, membaca Quran banyak dilakukan di tenda Arafah itu. Wukuf di Arafah dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan biasanya jemaah haji setelah maghrib mulai didorong menuju Musdalifah. Dan barang siapa yang masih mengikuti malamnya Arafah, sudah tanggal 10, sebelum waktu fajar masih ada di Arafah, dia masih dihukumi bisa mendapati wukuf di Arafah. Tapi kalau nyampe ke Arafahnya setelah fajar, apalagi masuk waktu pagi, maka sudah tidak dihukumi mendapatkan wukuf di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu menjadi penting. Karena itu seluruh petugas haji bertungkus lumus berusaha bagaimana jemaah haji semua bergerak menuju Arafah sejak tanggal 8 Dzulhijjah agar mendapati Arafah mulai dari pagi 9 Dzulhijjah sehingga setelah tergelincirnya matahari seluruh jemaah haji Indonesia bisa mendapati wukuf di Arafah. Saya kira ini penting disampaikan kepada seluruh jamaah haji terkait dengan wukuf di Arafah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.